Inilah momen terakhir petinggi Hamas Ismail Haniyeh sebelum terbunuh, hadiri pelantikan Presiden Iran. Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh tewas dalam sebuah serangan di ibu kota Iran, Teheran pada Rabu, 31 Juli 2024, waktu setempat. Garda Revolusi Iran mengonfirmasi bahwa Haniyeh bersama pengawal Iran telah menjadi target serangan. Mereka berada di Teheran untuk menghadiri pelantikan Masoud Pezeshkian sebagai Presiden Iran pada Selasa, 30 Juli 2024. Garda Revolusi Iran saat ini tengah menyelidiki serangan di Teheran yang menewaskan Haniyeh. Ismail Haniyeh bertemu Ali Khamenei dan Masoud Pezeshkian. Sebelum tewas, Haniyeh sempat bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan Pezeshkian di Teheran pada Selasa. Dalam pertemuan tersebut, Ali Khamenei dan Pezeshkian juga bertemu dengan beberapa kelompok militan yang didukung oleh Iran. Mereka mengadakan pertemuan sebelum upacara pelantikan Pezeshkian sebagai Presiden Iran. Pada saat itu, Haniyeh sebagai perwakilan Hamas menerima dukungan dari Pezeshkian. Pezeshkian mendukung Hamas ketika jalur Gaza, Palestina tengah porak-poranda usai dibombardir Israel sejak Oktober 2023 lalu. Kami yakin bahwa perlawanan rakyat Palestina dan para pejuangnya akan mengarah pada kemenangan dan pembebasan tanah Palestina, ujar Pezeshkian kepada Haniyeh dikutip dari Iran International, Selasa. Haniyeh menghadiri pelantikan Pezeshkian sebagai presiden lantaran Iran secara terbuka mengakui memberikan dukungan keuangan, logistik, dan pelatihan kepada Hamas. Teheran juga memuji serangan Hamas ke Israel yang menewaskan 1.200 orang pada Oktober 2023. Pada 2022, Haniyeh sempat mengatakan, Hamas menerima bantuan militer sebesar $70 juta AS atau sekitar 1,140 triliun rupiah dari Iran. Kami memiliki roket yang diproduksi secara lokal, tetapi roket jarak jauh datang dari luar negeri, dari Iran, Suriah, dan lainnya melalui Mesir, kata Haniyeh. Israel diduga ingin hancurkan Hamas. Setelah Haniyeh tewas, peneliti senior non-residen di Arab Center Washington, Rami Houry, menduga Israel memiliki rencana untuk menghancurkan Hamas sebagai sebuah gerakan. Dilansir dari Al Jazeera, Rabu, pembunuhan Haniyeh di Teheran diduga merupakan bagian dari strategi Israel melenyapkan Hamas. Menurutnya, Israel membunuh Haniyeh karena upaya untuk menghancurkan Hamas sangat sulit sehingga mereka memutuskan untuk membunuh petinggi kelompok ini. Meski begitu, Israel yang dituding menjadi aktor di balik kematian Haniyeh menolak berkomentar soal tewasnya petinggi Hamas ini. Israel bersiap serbu Lebanon, markas IDF malah diserbu perusuh bersenjata dan berseragam tentara. Menjelang operasi militer ke Lebanon, pasukan pertahanan Israel, IDF, diganggu oleh aksi unjuk rasa di markasnya yang berada Beit Lid dan Sde Iman. Dalam aksi demonstrasi pada Senin beberapa pengunjuk rasa tampak mengenakan seragam IDF, masker, dan membawa senjata api. Salah satu anggota Knesset atau DPR Israel bernama Tali Gottlieb terlihat bersama para demonstran aksi itu. Dia berbicara kepada pengunjuk rasa. Sebelumnya, Gottlieb di media sosial X menyinggung adanya tentara Israel yang ditangkap karena diduga menganiaya seorang warga Palestina di pusat penahanan Sde Iman. Tentara itu diinterogasi di Beit Lid. Dia meminta para pengikutnya untuk datang ke markas IDF.
Pengunjuk rasa kemudian berbondong-bondong datang ke sana untuk memprotes tindakan interogasi terhadap tentara itu. Datanglah dalam jumlah besar, ujar Gottlieb dikutip dari The Times of Israel. Dilaporkan bahwa para pengunjuk rasa itu adalah para aktivis sayap kanan. Jumlah pengunjuk rasa di markas Detaiman dilaporkan mencapai sekitar 1.200 orang. Kepala IDF kecewa. Kepala Staf IDF Letjen Herzi Halevi mengatakan aksi unjuk rasa oleh para perusuh itu membahayakan militer Israel. Kami datang ke Beit Lit untuk memastikan tidak terjadi hal yang serius, ujar Halevi saat berkunjung ke markas itu. Kedatangan para perusuh itu dan upaya untuk menerobos masuk ke dalam markas adalah tindakan gawat, melanggar hukum, dekat dengan tindakan anarki, membahayakan IDF, keamanan negara, dan upaya perang. IDF mengatakan saat ini pihaknya sedang bersiap melancarkan serangan balasan terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon. Menurut IDF, kerusuhan di markas itu merupakan gangguan besar bagi para tentara Israel. Halevi bahkan dilaporkan harus menghentikan diskusi penting mengenai serangan Israel demi menangani para perusuh di markas. Beberapa kompi IDF dari tepi barat dan personel lainnya yang sedang berlibur kini dikirim ke markas Beit Lit. Beberapa batalion juga akan sampai di sana pada hari Selasa. Pengunjuk rasa sudah disingkirkan. Dalam pernyataannya, polisi mengatakan semua pengunjuk rasa sudah disingkirkan dari markas Beit Lit dan Sde Iman. Berbeda dengan laporan, tidak ada keluhan yang diterima mengenai ancaman dari perwira militer, kata polisi. Sebelumnya, dilaporkan ada pejabat IDF yang berkata bahwa seharusnya polisi, bukan tentara, yang harus disalahkan atas kegagalan mengatasi kekacauan di markas IDF. Kami kecewa karena ada upaya untuk mengkritik polisi dan kerja mereka.